Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Perang Kemerdekaan Indonesia dalam mata kuliah Sejarah Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Namun, Indonesia kembali menghadapi berbagai gangguan dari bangsa asing yang datang kembali ke Indonesia. Saya Diva Sabdaprana. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perlawanan di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Kejadian ini bermula pada tanggal 25 Oktober 1945 ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi mendarat di Surabaya. Lalu membuat kesepakatan dengan Gubernur Jawa Timur R.M.T.A. Suryo, ialah menjalankan tugas tanpa membawa tentara Belanda dan turut serta menjaga keamanan. Namun, Jenderal Malabi melanggar kesepakatan dengan membebaskan Kolonel Huyer. Brigadir Jenderal Malabi tewas dalam pertempuran pada tanggal 30 Oktober 1945. Lalu, pada 9 November 1945, Maijen E.C. Marsek yang menggantikan Jenderal Malabi mengeluarkan ultimatum kepada pemuda Surabaya untuk menyerah. Dan pemuda Surabaya pun justru makin geram karena peraturan tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 10 November 1945, para pemuda pun mengangkat senjata dan terjadinya pertempuran di Surabaya. Dan peristiwa ini pun diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Selanjutnya, saya Husnul Timah di sini akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa 29 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini diawali dari mendaratnya Brigjen Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober 1945. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi insiden yang melibatkan TKR dan tentara sekutu, di mana konflik tersebut berhasil diselesaikan dengan perundingan gencatan senjata antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle pada 2 November 1945. Pada tanggal 20 sampai 22 November di Ambarawa terjadi pertempuran karena sekutu melanggar perjanjian. Pihak TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melakukan serangan dan berhasil menduduki Ambarawa pada 21 November 1945. Dan pada tanggal 15 Desember 1945, sekutu meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan peringatan hari terjadinya TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya adalah Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area diawali oleh pendaratan pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Kelly yang diboncengi oleh pasukan Nica. Pasukan tersebut kemudian membebaskan para tawanan dan membentuk Batalion Kenil. Pada tanggal 13 Oktober 1945, bekas tawanan melakukan penghinaan terhadap simbol Indonesia, yaitu merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan batas tetap wilayah Medan di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Aksi tembak-menembak pun terjadi di beberapa daerah Medan. Terjadinya pembakaran truk dan penculikan terhadap perwira Inggris yang dilakukan oleh para pemuda. Pertempuran Bandung Lautan Api, 23 Maret 1945. Pertempuran Bandung melawan NICA bertujuan untuk merebut pabrik senjata bekas artileri konstruktif Winkel atau Pindad. Pada tanggal 17 Oktober 1945, kedatangan pasukan sekutu di Bandung serta pasukan NICA yang membuat teror-teror kepada masyarakat Bandung. Lalu selanjutnya, pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang Bandung menyerahkan senjata. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 1945,
Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km. Mendengar hal tersebut, pada tanggal 23 Maret 1945, pejuang Bandung pun mulai membakar bangunan-bangunan penting agar tidak dimanfaatkan oleh sekutu. Salah satunya ialah Gedung Mesiu yang diledakkan oleh Muhammad Toha yang gugur bersama ledakan. Selanjutnya, ada pun perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi dan agresi militer Belanda. Perjuangan diplomasi antara Indonesia dan Belanda yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati, yaitu pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian ini merupakan perjanjian pertama dalam mewujudkan kedaulatan Indonesia dengan tokoh-tokoh yang terlibat diantaranya Letnan Jenderal Sir Philip Christian, Dr. Haji Van Mook, dan Sultan Syahrir. Selanjutnya yaitu ada agresi militer Belanda I. Pada 27 Mei 1947, pihak Belanda mengirimkan nota ultimatum yang berisi A. Pembentukan pemerintah federal sementara atau pemerintahan darurat, B. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri, C. Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas ekspor, impor, dan devisa, D. Pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu ada Perjanjian Renville dari 8 Desember 1947 hingga 7 Januari 1948. Nah, perundingan ini dilaksanakan di kapal Renville yang sudah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Agresi militer Belanda II, 19 Desember 1948. Belanda melancarkan agresinya yang kedua dengan melancarkan serangan di semua front di daerah Indonesia. Serangan diawali di Pangkalan Udara Maguwo dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan oleh tentara Belanda. Setelah ditahannya Presiden dan Wakil Presiden oleh Belanda, Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disebut PDRI di Bukit Tinggi. Aksi militer Belanda yang kedua ini menarik perhatian PBB dan memerintahkan penghentian konflik. PBB membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang bertugas memberikan masukan kepada PBB terkait konflik Indonesia dan Belanda. Selanjutnya adalah Perjanjian Royen-Royen 14 April sampai 7 Mei 1945, di mana aksi agresi militer Belanda kedua mendapatkan perhatian dari PBB sehingga mendesak untuk melakukan perundingan kembali. Pada tanggal 14 April 1945 diselenggarakannya kembali perundingan di Hotel des Indes Jakarta yang dipimpin oleh anggota delegasi Indonesia yaitu Muhammad Royem dan delegasi Belanda yaitu Van Royen. Selanjutnya yaitu ada Konferensi Meja Bundar dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Nah, Konferensi Meja Bundar dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Anggota kelompok kami yaitu ada Diva Sabda Prana dengan NIM 14076190007. Yang kedua yaitu Husnul Khotimah dengan NIM 14076190059.
dan ada Zila Vinola Puspita dengan NIM 14076190002.